Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Febrian Fitriani Susanta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi Sistem Informasi Geografis Dasar mengenai georeferencing dan data input. Nah, semoga teman-teman dimanapun berada, kalian tetap diberikan kesehatan selalu, tetap diberikan semangat, kemudian teman-teman tetap bahagia dalam menjalani hari-harinya. Oke, di sini georeferencing dan data input biasanya kita lakukan saat kita akan melakukan digitasi on screen, di mana kita memiliki data foto ataupun data citra yang akan digunakan sebagai base map untuk melakukan digitasi on screen. Jadi digitasi on screen itu seperti ibaratnya kita melakukan menggambar atau menjiplak dari data foto udara dan data citra. Nah, untuk beberapa kasus atau misalnya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti data citra ataupun data foto udara tersebut tidak memiliki sistem koordinat atau sistem koordinatnya masih lokal, maka perlu dilakukan georeferencing supaya posisi dari citra ataupun posisi dari foto udara itu tepat di tempat yang memang semestinya di dunia nyata. Misalnya di Jogja, tepat di atas Jogja. Jadi apabila ditampilkan dengan base map yang memang bawaan dari ArcGIS ataupun QGIS, dia tepat bertampalan dengan di atas peta base map tersebut. Nah, baru selanjutnya setelah melakukan georeferencing, kita melakukan digitasi on screen untuk membuat data baru dalam bentuk SHP. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya dari foto udara ataupun dari citra satelit biasanya adalah memotret untuk bentuk dunia nyata, yang mana dari bentuk dunia nyata yang bentuknya tidak beraturan, elips tidak beraturan, kemudian dipotret dan dilakukan sejumlah proses rektifikasi, maka akan menghasilkan bentuk foto dalam bentuk 2 dimensi, yang mana kemudian kita akan melakukan digitasi on screen supaya dari foto tersebut bisa kita buat dalam bentuk data vektor yang bisa kita isi atributnya atau bisa kita lakukan untuk proses selanjutnya seperti analisis. Nah, georeferencing sendiri atau sistem koordinat peta ini didefinisikan metode proyeksi sebuah peta yang mana membawa dunia nyata, yaitu yang bentuknya elips tidak beraturan, ke dalam bentuk 2 dimensi, ke permukaan 2 dimensi. Kemudian kita definisikan sistem koordinatnya supaya dia tepat berada di atas daerah yang memang semestinya. Nah, itu perlu dilakukan georeferencing, atau misalnya kita perlu GCP atau ground control point yang diperoleh saat kita melakukan pengukuran foto udara, fotogrametri, atau saat kita dari data satelit. Nah, yang mana biasanya dari data foto ataupun data citra itu dia menggunakan image space, yaitu dengan menggunakan pixel dan menggunakan baris dan kolom untuk mendefinisikan sistem koordinatnya, sistem fotonya yaitu dalam bentuk baris dan kolom, dan juga didefinisikan ukuran tiap pixel, kemudian ukuran pixel secara keseluruhan. Tetapi kalau untuk data vektor kita menggunakan koordinat dan menggunakan sistem koordinat, yaitu sistem koordinat proyeksi ataupun geografis, yang mana kita mendefinisikan itu bukan baris dan kolom, melainkan X dan Y, dan untuk map unitnya biasanya kita menggunakan meter, walaupun bisa juga dengan menggunakan feet, kilometer, ataupun yang lain. Kalau misalnya menggunakan geografis ya berarti menggunakan derajat desimal atau yang lain, tapi sangat jarang. Kemudian itu untuk saat kita melakukan georeferencing, yaitu kita akan mentransformasi dari sistem foto ke dalam sistem koordinat tanah. Nah, itu dinamakan transformasi. Nah, ada beberapa transformasi yang sering digunakan untuk keperluan transformasi, yaitu ada transformasi affine, ini yang paling sederhana, kemudian ada
polinomial orde 2, dan yang terakhir polinomial orde 3. Jadi pembagian polinomial orde 1 sampai 3 ini tergantung dari seberapa kompleks data yang kita miliki dan seberapa kompleks kesalahan yang harus dibetulkan atau yang akan diperbaiki. Jadi dari data yang dari elips itu mungkin mengandung distorsi atau kesalahan, kemudian atau dari sistem foto itu mengandung distorsi, kemudian kita bawa ke dalam sistem koordinat yaitu dalam proyeksi. Nah, itu seberapa kompleks distorsinya itu maka menentukan semakin besar juga transformasi polinomial order yang diperlukan, karena untuk polinomial order 1 atau affine sendiri ini dia hanya butuh 6 parameter misalnya. Jadi dia cuma butuh 3 titik itu sudah cukup untuk melakukan transformasi affine. Lain halnya dengan polinomial order 2 maupun polinomial order 3. Dan semakin tinggi ordenya, maka semakin lama juga dalam melakukan processing karena semakin banyak titik sekutu yang harus diberikan dan semakin banyak juga waktu yang diperlukan. Jadi kita harus melihat dulu data kita itu distorsinya seperti apa, kemudian apakah cukup dengan menggunakan affine atau perlu orde yang lebih tinggi. Jadi tergantung dari data yang kita miliki. Nah, dalam melakukan pembuatan titik sekutu, yaitu titik yang dari gambar yang kita tempatkan titik di dalam gambar dengan titik yang akan kita masukkan nilai koordinatnya, itu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, jumlah links atau jumlah titik sekutu yang diperlukan ini tergantung dari kompleksitas transformasi. Jadi kalau misalnya affine sebenarnya 3 titik aja sudah cukup, 3 titik sekutu sudah cukup, tapi biasanya kita tambah 4 atau 5 supaya bisa mencakup beberapa atau mengcover beberapa area di tempat kita. Kemudian kalau order 2 ataupun order 3 itu jumlah linknya akan semakin banyak. Sebenarnya menambah jumlah link atau jumlah titik sekutu ini tuh tidak dibutuhkan secara tidak terlalu dibutuhkan, karena tidak akan menyebabkan registrasi semakin baik. Bahkan kalau misalnya kita salah menempatkan satu titik, itu akan menyebabkan registrasi kualitasnya itu semakin menurun. Jadi key reference data ini itu hanya akurat sesuai dengan data yang memang teralign dengan baik. Jadi kalau misalnya menempatkan titik sekutu dan koordinat yang dimasukkan itu bagus, maka key referensi itu juga semakin akurat. Kemudian key referensi ini bisa digunakan pada foto atau citra udara yang memiliki resolusi yang tinggi dan juga skala yang besar, sebaiknya skala besar. Jadi karena kita perlu detail sampai dengan tingkat misalnya pojok bangunan atau misalnya pojok jalan, itu harus benar-benar detail dalam menempatkan lokasi titiknya. Jadi sebaiknya foto ataupun citra yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan digitasi on screen ini adalah data yang memang resolusinya tinggi dan juga merupakan skala besar, sehingga kita bisa melakukan perbesaran skala sampai ke detail supaya tidak salah menempatkan titiknya. Kemudian saat kita sudah menentukan titiknya, titik yang ada di dalam citra ataupun foto, kemudian kita sudah memasukkan koordinat yang sudah kita dapat, kemudian kita maka setelah 3 titik atau setelah jumlah titik sekutu terpenuhi, misalnya affine 3 titik, maka akan muncul nilai RMS atau Riemann square atau kesalahannya itu berapa. Nah, itu paling enggak itu minimal sama dengan resolusi yang digunakan di dalam peta foto ataupun peta citra tersebut. Jadi kita harus tahu peta foto ataupun peta citra itu berapa resolusi terendahnya itu berapa. Nah, itu nanti minimal atau yang akan kita gunakan sebagai RMS-nya itu minimal kurang dari berapa gitu. Biasanya mungkin untuk beberapa kasus misalnya RMS-nya itu 1. Nah, untuk beberapa kasus misalnya resolusinya itu 1, maka RMS-nya itu kalau bisa kurang dari 1 gitu.
Jadi RNS-nya itu kalau bisa kurang dari resolusi dari peta foto atau peta citra yang digunakan. Kemudian kita juga bisa melakukan, jadi untuk georeferencing ini kita itu bisa juga dengan melakukan raster to raster ataupun raster to specific koordinat. Jadi tidak harus dengan menggunakan GCP saja, tapi ada beberapa metode lain supaya kita bisa melakukan georeferencing raster, yaitu dengan menggunakan yang pertama georeferencing raster to vector. Jadi kita sudah memiliki data vektor yang memiliki informasi koordinat yang betul, kemudian kita georeferensikan raster kita terhadap titik-titik yang ada di dalam vektor. Kemudian ada georeferencing raster terhadap another raster, yaitu apabila kita sudah punya raster yang betul, yang sudah sesuai koordinatnya, kemudian kita akan melakukan georeferencing yang rasternya belum benar tetapi wilayahnya sama. Nah, itu bisa juga dengan melakukan georeferencing raster to another raster, atau bisa juga dengan menggunakan georeferencing raster secara otomatis. Dan yang paling sering digunakan itu adalah dengan menggunakan GCP atau Specific X Y Coordinates. Jadi kita sudah punya GCP XY di lokasi raster kita, kemudian itu yang kita gunakan untuk georeferencing. Atau bisa juga dengan menggunakan georeferencing berdasarkan mosaic dataset. Nah, setelah data foto ataupun data citra itu sudah tergeoreference dengan baik, dengan benar, sesuai wilayahnya, maka dilakukan digitasi. Jadi digitasi itu adalah melakukan menjiplak atau menggambar di atas suatu peta foto ataupun peta citra, bisa dalam bentuk poin, bisa dalam bentuk garis, bisa dalam bentuk area, atau juga bisa kita lengkapi dengan annotation. Nah, itu dijiplak di atas peta foto atau peta citra, sehingga setelah kita selesai melakukan digitasi, kita sudah tidak bisa melihat peta citra karena semuanya tergambar dalam bentuk data vektor. Jadi kita menggambar persis, kalau misalnya jalan, kita gambar persis jalan lurus seperti ini. Kemudian kalau bangunan, kita bentuk bangunannya dengan menggunakan poligon. Kalau misalnya pohon, kita titik-titik dengan poin seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya sudah selesai digitasi, peta foto atau peta citra ini hampir tidak bisa terlihat karena sudah digambar semuanya dengan menggunakan beberapa data vektor, yaitu point, line, ataupun polygon. Nah, untuk melakukan digitasi, teman-teman bisa menggunakan beberapa toolbars yang disediakan oleh ArcGIS, misalnya dengan menggunakan editor, kemudian ada advanced editing, kemudian yang terakhir snapping. Jadi snapping ini memudahkan kita apabila kita ingin mengurangi kemungkinan kesalahan topologi atau kesalahan geometri. Sebaiknya snappingnya diaktifkan sehingga kita misalnya untuk mencegah undershoot atau untuk mencegah overshoot atau untuk mencegah misalnya kesalahan gambar atau dalam ada gap atau ada overlay gitu. Jadi snapping ini membantu kita untuk mencegah kesalahan geometri atau mengurangi lah setidaknya kesalahan geometri. Yang kalau untuk di QGIS namanya hampir sama, mungkin yang berbeda hanya gambar icon, dan kalau untuk kegunaan hampir sama juga. Itu ada editor, advanced editing, kemudian editing, kemudian ada snapping. Ini juga bisa dimunculkan di panel toolbar. Nah, selanjutnya setelah teman-teman nanti sudah membuat digitasi on screen, kita bisa memberikan informasi atribut ke dalam data geometri kita, karena untuk data raster kita mengalami kesusahan dalam menginput beberapa informasi atribut, sedangkan beberapa informasi atribut itu sangat mudah atau sangat cocok apabila dimasukkan ke data spasial. Jadi umumnya dalam bentuk data vektor. Kemudian baru setelah dari pengisian atribut nanti baru bisa dilakukan analisis, baik itu analisis spasial ataupun analisis jaringan atau analisis yang lain. Jadi apabila saya dapat simpulkan bahwa GIS subkomponen ini saat kita
kita masih berada di dalam input, yaitu masih memperoleh data spasial dan memasukkan data atribut. Sedangkan untuk menuju ke subkomponen yang lain, kita harus memang perlahan melakukan satu persatu tahapan yang dilakukan di JS. Di input dulu, kemudian nanti ada preprocessing, analisis, dan selanjutnya di output. Kalau di output ini sebaiknya teman-teman juga fokus ke kaidah kartografi, karena dalam menyajikan sebuah peta, visualisasi model akan sangat baik apabila teman-teman tidak hanya mempelajari JS, tapi juga teman-teman mempelajari mengenai kaidah kartografi penyajian sebuah peta. Nah, sampai di sini dulu penjelasan mengenai georeferencing dan data input. Teman-teman bisa mencari beberapa tutorial bagaimana cara melakukan georeferencing dan data input. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk kalian, menjadi berkah, dan kalau misalnya ini bermanfaat silahkan di-share, dan semoga teman-teman sehat selalu, semangat selalu, dan tetap bahagia. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi saya pada kali ini. Apabila ada komentar, saran, ataupun pertanyaan, silahkan ditanyakan. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.